Kau segalanya bagiku, Kau segalanya, segalanya bagiku, Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, haleluya, haleluya. Oh, sana bagimu, haleluya. Terima kasih Tuhan, ya Roh-Mu bekerja di antara kami Tuhan. Glory, haleluya bagimu, syukur bagimu Tuhan. Haleluya, glory bagimu Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya. Kami bersyukur buat berkat-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, haleluya. Bersyukur, selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Bapa-Ku yang setia. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Amin. Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia.
Terima kasih Tuhan untuk kesempatan malam hari ini Tuhan. Kami mau belajar kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah Tuhan Engkau membukakan mata hati kami Tuhan seperti seorang murid. Telinga kami Tuhan untuk mendengar lebih lagi seperti seorang menti Tuhan yang siap untuk diajar, yang siap untuk dipimpin oleh Tuhan, yang siap dipimpin oleh para pemimpin kami Tuhan, yang siap untuk dimentorin Tuhan oleh gembala kami Tuhan, bahkan oleh Tuhan sendiri yang ada gembala kami yang agung. Terima kasih Bapak, jamaah urapi setiap kami yang hadir di Zoom malam ini Tuhan, biar kami boleh menerima berkat yang Tuhan sediakan buat kami senantiasa, buat kami pribadi masing-masing Tuhan. Terima kasih Bapak, kami terima berkat-Mu malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, mari kita sama-sama katakan amin. Terima kasih Bapak Ibu, beri kemuliaan buat Tuhan. Saya Pak Denny, saya persilakan, mungkin ingin memulai terlebih dahulu. Pak Denny masih mute, Pak. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita berkumpul tiap hari Rebo, Zoom sama-sama. Kita mengikuti program pemuritan komunitas Kingdom Discipleship, ya, jadi pemuritan kerajaan Allah. Nah, Bapak Ibu, saya selalu mencoba mengulang-ulang gitu. Untuk apa sih kita ada di sini? Untuk apa kita mengikuti program pemuritan? Nah, saya percaya Tuhan punya rencana, Tuhan punya maksud. Nah, sebelum saya bicarakan, saya sedikit kasih gambaran global. 3 hari yang lalu saya nonton sebuah film, analisa dampak ekonomi untuk perusahaan besar, terutama retail ya. Ini yang menganalisa ini seorang dokter, Indrajaya. Nah, kalau kita perhatikan bulan Juli ini PT Hero Supermarket menutup semua gerai Giant di seluruh Indonesia karena mereka udah rugi miliaran gitu, udah hampir ratusan miliar, bahkan sudah hampir dikatakan udah masuk triliun. Terus Matahari Group, Matahari yang sudah sangat terkenal juga mengambil keputusan untuk menutup sebagian besar gerainya dan mereka beralih kepada online, e-commerce, ya kan, bisnis. Jadi bisnis komersial pakai elektronik gitu. Nah, sekarang yang berjaya itu bukan yang besar. Yang berjaya itu ternyata Indomart dan Alfamart. Orang dulu bikin market, bikin supermarket, bikin hypermarket lebih besar lagi. Nah, sekarang ternyata itu semua mereka runtuh. Carrefour pun mengambil kebijaksanaan yang sama. Dia mulai menutup banyak kan counter-counter, banyak gerai-gerai yang tidak produktif. Mereka mulai melakukan rekayasa di dalam perusahaannya, dan mereka mulai bikin perusahaan yang kecil-kecil dan pakai sistem online. Demikian juga perusahaan-perusahaan taksi yang besar-besar gitu. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita nggak tahu apa yang terjadi, tetapi inilah sebuah dimensi yang baru yang Pak Niko katakannya. Kita memasuki ke depan, memasuki sebuah dimensi yang baru. Kita perlu sebuah perubahan pemikiran, perubahan pikiran. Saya tidak tahu apa yang terjadi ke depan, tetapi banyak hamba-hamba Tuhan, terutama di GB, dia mengatakan kelihatannya Pak, ke depan era gereja-gereja besar itu sudah mulai redup. Jadi dulu kan kita adu besar-besaran gereja, kan di mall bikin yang besar-besar.
gereja-gereja besar pasti kuat gitu, karena keuangannya kuat, sumber daya mereka bisa sedot dari gereja-gereja lain, mereka bisa bayar gitu. Tetapi sekarang semua ambruk gitu. Nah, apa yang sedang Tuhan lakukan? Tuhan kembalikan kita kepada pola komunitas kecil gitu. Lukas 12 ayat 36, Yesus berkata, jangan takut, hai kamu kawanan kecil. Kawanan sih kelompok kecil. Sebab Bapamu di surga akan memberikan kerajaan Allah kepadamu. Nah, jadi Bapak Ibu, kenapa GBI membuat pemuritan? Hari-hari ini Tuhan membawa kita kepada pola yang seperti Alkitab katakan. Lalu pola Alkitab yang ada di dalam Kisah Para Rasul, itu mereka jiwa-jiwa baru itu mereka yang begitu berkumpul, mereka yang baru dimenangkan oleh Petrus, mereka langsung dimuridkan. Di mana? Di kelompok-kelompok, di rumah-rumah. Karena pada waktu itu 3.000 orang bertobat, mereka nggak bisa beribadah sekaligus di bait Allah. Nggak mungkin di istana Herodes. Gitu. Nah, mereka mulai melakukan pemuritan, istilah sekarang pemuritan, para rasul mengajar mereka bertekun dalam pengajaran, mereka bertekun di dalam doa, mereka tekun di dalam pembacaan firman Tuhan, dan memecahkan roti. Di mana? Di rumah-rumah. Dan di situ terjadi mukjizat. Kalau kita lihat lagi, Cina ya kan itu ya kan kekristenan yang berkembang begitu besar, begitu pesat, meskipun di bawah tekanan yang luar biasa dari pemerintahan komunis itu. Kira-kira 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu. Nah, kemudian kenapa kegerakan kekristenan tetap akan berkembang di Cina? Karena mereka bergerak ya kan itu di bawah tanah, gereja bawah tanah. Itu jumlahnya sekarang Cina ya kan. Cina salah satu negara yang memiliki perkembangan kekristenan tercepat kan. Sekarang kira-kira sampai 150 juta orang-orang Kristen gitu. Nah, mereka bergerak di apa? Di sel-sel grup ya kan, di komunitas-komunitas kecil di bawah tanah. Tidak seperti kita ya kan di tempat yang mewah, akan semakin gede, semakin mewah, semakin banyak orang yang tertarik. Nah, kita lihat semuanya berubah, seluruh dunia berubah gitu. Nah, kembali lagi pesan Tuhan lewat ya kan GBI, kita dipanggil untuk sehati menyelesaikan, menuntaskan amanat agung Kristus sebelum Tuhan Yesus datang. Bapak Ibu, apa yang terjadi sekarang ini semua pasti tahu, salah satu tanda yaitu untuk menggenapi kedatangan Tuhan Yesus. Nah, salah satu ciri yang terakhir yang Tuhan kasihkan sebelum Tuhan Yesus datang, itu apa cirinya? Adalah Tuhan mencurahkan Roh Kudus yang terakhir, kesempatan anugerah yang terakhir. Kalau kita lihat hari-hari ini kita berdoa, Tuhan gampang jawab. Lewat pandemi kita sungguh-sungguh berdoa, kita lihat ada banyak mukjizat terjadi. Saya percaya Roh Kudus sedang bekerja di tengah-tengah kita. Gitu. Tujuan apa pencurahan Roh Kudus? Supaya banyak jiwa dituai bagi kemuliaan Tuhan. Nah, lewat ya kan pemuritan ini sebetulnya kita tujuannya kita melakukan GBI, kita ini sedang melatih ya kan para akan pembimbing rohani, ya sedang melatih istilahnya para mentor-mentor yang nanti Bapak Ibu semua dipakai di dalam ya kan mementor jiwa-jiwa. Kita nggak tahu ke depan, tapi saya lihat pasti ada rencana Tuhan melewati peristiwa ini dan kita mempersiapkan diri ke depan. Mungkin pola gereja akan berbeda gitu. Ya, kita akan menjadi efektif kalau kita ada di dalam kelompok-kelompok kecil. Saya boleh minta share screen Pak Victor, ada beberapa film yang saya ingin sharing ya.
Ya, pertama kita lihat yaitu pemuritan ya. Suaranya kedengeran nggak ya? Udah keluar belum ya Pak Victor? Belum ada, Pak. Sudah Belum Pak, ya? tapi ini Pak berhenti Pak. Jadi kita ini GBI sedang mempersiapkan kita membangun sebuah pemuritan. Jadi pemuritan yang akan terjadi ini adalah sebuah kegerakan. Apa tujuan dari pemuritan yang ingin kita capai? Tujuannya adalah kita membentuk sebuah komunitas Kristen. Ya, jadi tujuan pemuritan adalah supaya orang semakin bertumbuh di dalam Tuhan, menjadi seorang murid. Dan para murid Kristus, jiwa-jiwa yang kita tuntun, yang kita mentor nanti, itu mereka bertumbuh di dalam kelompok-kelompok kecil, kelompok-kelompok sel. Saudara, saya percaya kelompok kecil akan jauh lebih kuat, akan lebih tahan daripada kelompok yang besar. Seorang hamba Tuhan dari Amerika berkata, ini saatnya pemuritan dilakukan dengan cara membangun hubungan, bukan dengan produk massal gitu. Rame-rame 2.000 orang dimuridkan gitu. Ya, program jalan tetapi hubungan tidak berjalan gitu. Ya. Nah, kita lihat ya kan pola pemuritan yang GBI akan rencanakan. Perjalanan rohani murid Kristus, spiritual journey, jiwa baru, mulai menghadiri ibadah raya, ada keinginan dibaptis selam dan berjemaat tetap, diarahkan untuk mengikuti MSK. Mengalami Kristus, hati yang dipulihkan oleh Kristus. Menyelesaikan MSK 1,
mengalami Kristus plus Race Revival Anointing Session tertanam dalam gereja lokal, baptisan selam dan baptisan Roh Kudus. Hadir dalam komsel dan kegiatan doa. Sejalan dengan Kristus, karakter yang diubahkan oleh Kristus. Menyelesaikan MSK 2, sejalan dengan Kristus. Saat teduh, doa dan firman, puasa, memberikan persepuluhan, bersaksi, menenangkan jiwa, terlibat pelayanan di komsel dan gereja. Kokoh dalam Kristus, sikap yang didewasakan di dalam Kristus, menyelesaikan MSK 3, kokoh dalam Kristus, menjadi pengurus komsel, merintis komsel, pengurus ibadah raya, terlibat misi menjadi pembimbing rohani, mentor, konselor. Memimpin seperti Kristus, kepemimpinan yang berakar di dalam Kristus. Menyelesaikan MSK pemimpin, memimpin seperti Kristus. Menjadi gembala wilayah komunitas sel, dipercaya untuk menjadi koordinator penata layanan, ibadah umum, ibadah remaja, pemuda, dewasa muda, guru sekolah minggu, pengajar modul MSK, dan sebagainya. Ya, ini beberapa pernyataan ya, pendapat kesan dari beberapa hamba Tuhan yang ada di GBI. Ya, Pak Yulus Ishak, Pauli Nesa, Paniko Negara Harjo, Pantik Mutus Arifin, sampai setiap orang percaya dan mengaku Yesusku Raja segala raja. Oke. Tidak tahu siapa Wasti? Seorang permaisuri yang harusnya hidupnya sangat aman, tentram. Kenapa? Permaisuri dari seorang Raja Ahasveros yang sangat kaya. Untuk menunjukkan hartanya saja itu harus berhari-hari. Tapi kalau kita lihat bagaimana akhirnya Wasti diusir dan diganti oleh seorang Esther. Pertanyaan kenapa? Waktu sang raja mengadakan pesta, ternyata Wasti juga punya pesta sendiri. Waktu itu Wasti dipanggil, lihat respon daripada dia waktu dipanggil oleh raja. Tapi Ratu Wasti menolak untuk menghadap menurut titah raja yang disampaikan oleh sida-sida itu. Sehingga sangat geramlah raja dan berapi-apilah murkanya. Nggak ada yang salah kita punya planning, nggak ada yang salah dengan kita punya cita-cita, nggak ada yang salah dengan kita punya rencana, fine-fine aja. Tapi pada saat Tuhan meminta supaya kita mengikuti agenda Tuhan, bagaimana respon kita? Nggak mau? Komplain? Ngeles? Atau kita berkata, yes Tuhan, aku siap. Nah, Wasti tidak siap. Akhirnya dia kehilangan segala-galanya. Ya, saya percaya Bapak Ibu semua di sini kita dipanggil mau mengikuti agenda Tuhan ya. Gitu. Dan terakhir ada satu film lagi, ini agenda dari The New World Order ya, dari gerakan iluminasi dunia. Apa yang terjadi sekarang ini sebetulnya tanpa sadar kita sudah ada di dalamnya. Dan tanpa sadar sebetulnya Wahyu, penggenapan kitab Wahyu itu satu persatu sedang terjadi di tengah-tengah dunia ini. Kita lihat ya. אני מחזיק לפניי מסמך של האו"ם, New World Order, UN Agenda. אני אומר לכם ישר את התרגום. סדר עולמי חדש של האו"ם בין השנים
2021 עד 2030. לא תאמינו מה שתשמעו. תתכוננו. קחו אוויר, תנשמו, ואל תתייאשו, יש אלוהים למעלה. דבר ראשון, בין השנים האלה תהיה ממשלה עולמית אחת, מטבע עולמי חסר מזומנים, בנק מרכזי עולמי, צבא עולמי אחד, סוף הריבונות הלאומית, סוף כל הריבונות הלאומית, סוף כל הרכוש בבעלות פרטית, סוף התא המשפחתי, סילוק אוכלוסין, שליטה בגידול האוכלוסייה וצפיפות האוכלוסייה, חובה מרובה בחיסונים, הכנסה בסיסית אוניברסלית, הכוונה משכורת סנע, השתלת מיקרוצ'יפ לרכישה, נסיעות, מעקב ובקרה, יישום מערכת אשראי חברתית עולמית כמו שיש לסין, טריליוני מועמדים המחוברים למערכת הניטור G5, הממשלה תגדל את הילדים, בתי ספר ואוניברסיטאות בבעלות ממשלתית, סוף התחבורה הפרטית, בעלות על המכוניות, כל העסקים יהיו בבעלות הממשלה, התאגיד, הגבלה על מה שלא חיוני בטיסות, בני אדם ירוכזו באזורי התיישבות אנושית, ערים, סוף ההשקיה, סיום המשק הפרטי החי והמרעה, סוף הבתים המשפחתיים, שימוש מוגבל בקרקע המשרתת צרכים אנושיים, איסור של תרופות טבעיות שאינן סינתטיות ורפואה נוטורופטית, וסוף דלק מאובנים. עד כאן המסמך. מי שמבין, אנחנו נתגעגע לפרעה. Ya, jadi Bapak Ibu saya kasih gambaran bahwa Tuhan punya agenda, dunia juga punya agenda. Sebetulnya mungkin banyak orang nggak sadar sih ya. Kalau kita sadar sebetulnya apa yang terjadi sekarang itu sudah masuk ke dalam agenda New World Order. Ya, jadi kembali lagi. Jadi kita pemuritan punya satu tujuan, yaitu Tuhan sedang mempersiapkan kita untuk masuk dalam penuaian jiwa yang besar, untuk kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Mari kita akan lanjutkan pelajaran pada hari ini, yaitu hati seorang menti, seorang yang mau di-mentor, seorang yang mau dimuridkan. Terima kasih, silakan Ibu Yunita. Tuhan Yesus memberkati Ibu. Tuhan, terima kasih Pak Denny. Ya. Terima kasih untuk kesempatan yang sudah diberikan kepada saya pada malam hari ini. Shalom semua Bapak Ibu, Saudara yang terkasih.
Kita akan mulai saja ya pelajaran kita ya. Nah, di sini kita akan belajar pelajaran yang ke-7. Kemarin yang ke-6 udah dibawakan oleh Ibu Yanti. Nah, sekarang saya akan melanjutkan pelajaran ke-7, yaitu hati seorang menti. Menti itu murid ya. Kita semua sama-sama mengikuti pemuritan ini yang diadakan oleh Pak Denny. Untuk kita sama-sama dimentor oleh Pak Denny. Nah, sekarang kita mau belajar gimana sih hati seorang menti itu. Yang pertama, kita mau belajar di sini tentang belajar dari keberhasilan pementoran yang diterima oleh Yosua. Yosua sebagai mentinya dari Musa. Siapa Yosua? Pasti pada tahu semua dong. Yosua adalah abdinya Musa ya. Waktu itu Musa memimpin bangsa Israel untuk keluar dari tanah Mesir untuk sampai ke tanah perjanjian ya, yaitu tanah Kanaan. Nah, di situ Musa mulai memimpin bangsa Israel lepas dari pemerintahan Mesir, dari Raja Firaun. Nah, disitulah Musa mulai memimpin bangsa ini bersama dengan Yosua sebagai abdinya. Abdinya itu pembantunya. Nah, sekarang kita mau belajar ya, gimana sih Yosua itu gitu. Yosua itu setelah Musa selesai masa kepemimpinannya, yaitu Yosua yang menggantikan Musa ya. Kita mau belajar seperti apa Yosua itu. Kita buka dari Bilangan 27 dulu ya. Bilangan 27 ayat 15 sampai 23. Kita buka, nggak ada di sini sih, tapi saya dapat gitu ya ayatnya. Itu Bilangan 27 ayat 15 sampai 23. Ya, di sini kita akan baca bersama-sama ya. Saya akan bacakan. Di sini tentang Yosua mengganti Musa. Ya, ayat yang ke-17. Yang mengepalai mereka waktu keluar dan masuk, dan membawa mereka keluar dan masuk, supaya umat Tuhan jangan hendaknya seperti domba-domba yang tidak mempunyai gembala. Ini perkataan Musa kepada Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau yang memilih seorang yang mengepalai bangsa Israel untuk keluar dan masuk ke tanah Kanaan, sehingga bangsa Israel itu enggak seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu ayat yang ke-18 Tuhan berkata, lalu Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah Yosua bin Nun, seorang yang penuh roh, letakkanlah tanganmu atasnya. Suruhlah ia berdiri di depan Imam Eleazar dan di depan segenap umat. Lalu berikanlah kepadanya perintahmu di depan mata mereka itu. Dan berilah dia sebagian dari kewibawaanmu, supaya segenap umat Israel mendengarkan dia. Ya, ini lanjut. Ia harus berdiri di depan Imam Eleazar, supaya Eleazar menanyakan keputusan Urim bagi dia di hadapan Tuhan. Atas titahnya mereka akan keluar dan atas titahnya mereka akan masuk. Ia beserta semua orang Israel, segenap umat itu. Maka Musa melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Ia memanggil Yosua dan menyuruh dia berdiri di depan Imam Eleazar dan di depan segenap umat itu. Lalu ia meletakkan tangannya atas Yosua dan memberikan kepadanya perintah seperti yang difirmankan Tuhan dengan perantaraan Musa. Ya, di sini ternyata Tuhan punya pilihan yang luar biasa sama Yosua. Yosua itu abdinya Musa, tapi ternyata Yosua lah yang menjadi kaki tangannya Musa yang menggantikan Musa pada saat itu ya, untuk menjadi pemimpin dari bangsa Israel. Dan itu merupakan bukan tugas yang mudah. Nah, kenapa Yosua? Kenapa enggak Eleazar aja atau Itamar ya, waktu itu keponakan Musa sendiri, atau anaknya Musa, Gersom? Ya, Tuhan punya pilihan sendiri gitu loh. Kenapa Yosua? Nah, di sini ada kriterianya. Ternyata Yosua itu seperti smart ya, di sini smart, S yaitu siap sedia, terus M mau diajar, terus yang A ini antusias, terus yang R itu rajin,
yang T itu taat. Jadi Yosua itu orang yang smart gitu loh, smart, ya sama-sama katakan smart. Nah smart itu luar biasa dan itu di mata Tuhan itu Tuhan hargain banget gitu loh Yosua yang seperti smart ini. Nah kita mau dong jadi menti yang seperti ini gitu ya, kita mau jadi murid yang siap sedia, terus yang mau diajar, juga selalu antusias dan rajin serta taat. Nah inilah kriterianya yang Tuhan mau. Ini kenapa Tuhan sampai milih Yosua sebagai pengganti Musa. Karena Yosua ini mentinya Musa, muridnya Musa yang, murid Musa tuh pasti bukan cuma Yosua, pasti banyak. Tapi yang lebih Tuhan lihat yaitu ada pada Yosua, yaitu smart ini ya. Terus kita mau belajar ya, smart ini seperti apa. Yang pertama, klik siap sedia. Nah ini 5 kualifikasi dari menti. Yang pertama tuh siap sedia. Siap sedia itu, saya mau minta tolong nih ada yang bacain dulu ya, siap sedia. Siapa ya di sini ya? Kamu deh pakai. Siap sedia. Siap sedia. Yosua mengadibkan hidupnya pada Musa mentornya sejak ia masih muda belia. Di Bilangan 11 ayat 28, kemana Musa pergi, Yosua selalu mendampinginya dengan setia. Di Keluaran 24 ayat 13 dan Keluaran 33 ayat 11. Dan kapanpun Musa membutuhkan bantuannya, Yosua akan selalu siap sedia membantunya. Ini siap sedia ya. Jadi ternyata Yosua itu mengabdikan dirinya kepada Musa ya, mentornya itu sejak masih muda. Waktu itu ketika Musa membawa bangsa Israel, ternyata Yosua tuh masih muda banget, masih muda belia. Nah di sini nih Yosua tuh setia banget gitu loh buat dampingin Musa. Kemana aja Musa pergi, di situ Yosua pasti ada. Ya, nah itu yang luar biasa. Jadi kemanapun Pak Dani sebagai pemimpin kita, gembala kita, mementorin kita, mau ikut pemuritan, ikut ibadah. Nah itu kita selalu ada gitu loh di situ. Nah ini Yosua tuh selalu menyertai Musa, mengiring Musa. Musa itu Yosua mengiringi Musa itu selama 40 tahun. Ya Bapak Ibu, 40 tahun itu enggak waktu yang sebentar. Itu udah lama banget. Saya aja ikut Pak Dani berapa tahun ya Popi? Kita ikut Pak Dani ada 10-12. Ada ya? Baru 15 tahun ada ya? Baru 15 tahun ya Pak Dani ya? Iya. Baru 15 tahun. Ini Yosua mengiringi Musa 40 tahun. Itu udah yang lama banget, berarti dia udah tahu banget Musa itu seperti apa gitu. Ini kita 15 tahun ikut Pak Dani ya, yang di Cikampek juga mungkin lebih ya dari kita yang di Delta Mas ya. Yang Cikampek mungkin kayak Kak Lina, yang lainnya mungkin lebih sih. Nah itu, jadi kita bisa kenal gitu loh seperti apa. Nah Yosua tuh jadi tahu gitu loh Musa tuh seperti apa. Dan yang luar biasa Yosua tuh orangnya siap sedia, pasti apa aja yang Musa suruh itu dia langsung tanggap gitu. 40 tahun itu pasti udah tahu dong gitu ya. Musa baru ngomong begini aja Yosua, langsung Yosua tahu, oh iya ikut gitu. Waktu Tuhan menyuruh Musa untuk memberikan 10 perintah Allah, ternyata Yosua ikut gitu loh. Sebenarnya bisa loh kalau dia mau males-malesan gitu, udahlah nggak usah gitu. Tapi Yosua beda gitu. Yosua tuh selalu siap sedia. Apa yang Musa minta, Yosua selalu siap. Ini salah satu kualifikasi dari menti. Nah begitu juga dengan kita. Ayo kita selalu siap sedia menjadi seorang menti ya. Pak Dani suruh, ayo ikut pemuritan, ikut. Ayo sementara ini mimpin cool, nah harus bisa. Mimpin ini, mimpin itu kita harus siap sedia. Ya di sini yang Yosua kerjakan saat itu, gitu. Dia selalu siap sedia. Musa pergi ke Gunung Sinai pun dia ikut. Padahal Gunung Sinai itu lumayan capek gitu ya, ngapain gitu ya capek-capek. Tapi Yosua itu
selalu oke gitu loh, selalu siap sedia gitu, apapun dia akan jalanin gitu loh. Walaupun naik gunung, puncak gunung yang tinggi, dia akan jalanin gitu. Itu luar biasa yang kriteria dari seorang Yosua tuh luar biasa banget. Terus yang kedua nih mau diajar. Nah, mau diajar ini seperti apa? Coba tolong baca Ibu Rani ya. Ada Ibu Rani. Ibu Rani boleh bacain kriteria Yosua nih. Iya, yang nomor 2 mau diajar. Musa banyak mengajar dan menunjukkan kepada Yosua secara langsung tentang tugas seorang pemimpin dan kepemimpinannya itu sendiri. Yosua mau dengar-dengaran terhadap ajaran dan perintah Musa. Ya, terima kasih Bu Rani. Nah, menurut Bu Rani mau diajar yang seperti apa Bu Rani? Boleh berikan masukannya. Musa itu mengajar Yosua itu seperti yang Tuhan mau, dan Yosua siap sedia dan mau diajar seperti yang Tuhan mau, yang Tuhan inginkan melalui Musa. Yosua siap dan mau diajar dan selalu mengikuti apa kata Musa. Karena dia sebagai menti yang baik, dia selalu siap sedia dan mau mengikuti apa kata Musa. Betul banget Bu Rani, benar. Nah, Yosua ini pasti sering dengar dong ya ajaran Musa ya. Musa itu kan selalu Musa itu kan pemimpin yang dengar-dengaran akan Tuhan gitu ya. Setiap yang Tuhan katakan, itulah yang Musa perkatakan kepada bangsa Israel. Jadi Yosua ini pasti dengar gitu ya, apa yang Musa ajarkan. Melalui Musa ini apa yang Tuhan ajarkan gitu loh. Sedangkan bangsa Israel, kan tahu sendiri ya Bapak Ibu udah pernah dengar ceritanya ya. Jadi orang yang bebal, bangsa yang bebal. Tapi beda dengan Yosua ya. Yosua ini orang yang mau diajar. Buktinya di mana? Buktinya itu adalah Yosua itu selalu ada di kemah pertemuan. Ini saya baca di Keluaran 33 ayat 11 ya. Jadi Yosua ini punya kualifikasi hidup yang baik banget gitu loh. Ketika Musa masuk ke kemah pertemuan, Bapak Ibu tahu ya kemah pertemuan ya. Waktu itu dia mendirikan kemah pertemuan untuk bangsa Israel bertemu dengan Tuhan. Tapi hanya Musa yang bisa masuk ke ruang Maha Kudus saat itu untuk menghadap Tuhan. Nah itu tuh Yosua tuh ikut gitu loh, tapi walaupun nggak sampai ruang Maha Kudus, tapi Yosua tuh selalu mengikuti Musa. Bahkan ketika Musa meninggalkan kemah pertemuan, Yosua tuh nggak meninggalkan kemah pertemuan itu. Dia tuh tetap di situ. Walaupun mungkin saya percaya dia sambil ngelap-ngelap ya, ngelap-ngelap kemah pertemuan, karena kan dia pembantunya Musa. Pembantu tahu dong Bapak Ibu apa? Pelayan. Pelayan ya, pelayan itu kan pasti nurut kata tuannya gitu loh. Mungkin Musa pergi, Yosua tolong elap-elapinan. Di situ Yosua mau gitu loh, mau diajar. Di situ Yosua dengar kata-kata firman Tuhan. Ketika Tuhan berbicara pada Musa, pasti di situ Yosua tuh dengar gitu loh, pasti dengar. Tapi ya itu Yosua orang yang mau diajar oleh Musa dan oleh Tuhan ya, pasti oleh Tuhan sendiri. Yosua tuh orang yang punya hati yang terbuka buat Tuhan. Nah itu yang harus kita miliki Bapak Ibu. Yosua tuh juga mau diajar oleh Musa, seperti juga kita mau diajar oleh Pak Denny. Ya kita mau dengar-dengaran kata gembala kita apa, ini tahun integritas. Kita belajar menjadi orang yang berintegritas tuh seperti apa. Nah itu yang Yosua lakukan gitu, dia mau diajar. Lalu yang ketiga di sini dikatakan adalah Yosua seorang yang antusias, ya. Yosua seorang yang antusias. Coba tolong bacakan, Kak Lina. Kak Lina boleh bacakan antusias itu seperti apa sih Yosua? Ya baik Bu. Antusias. Yosua adalah seorang menti yang senantiasa antusias. Ketika ke-10 pengintai pulang dengan berita yang pesimis, berbeda dengan Yosua dan Kaleb
Yosua pulang dengan berita yang sangat optimis dan antusias. Ya, ini puji Tuhan. Yosua tuh termasuk dari 12 orang pengintai ya, yang pada saat Musa menyuruh untuk 12 pengintai itu memata-matai kota Kanaan gitu, yang ingin mereka rebut gitu. Nah, Yosua ini termasuk orang yang beriman sama Tuhan. Dia tuh antusias, ayo aja gitu loh, disuruh apa sama Musa, oke aja. Tapi dari 12 pengintai ini hanya Yosua dan Kaleb yang memiliki iman yang sungguh-sungguh sama Tuhan ya. Ketika dia lihat orang Kanaan tuh orang-orang yang luar biasa besar, orang yang luar biasa gagah perkasa, tapi Yosua dan Kaleb doang yang bilang bahwa kita harus gitu tetap masuk ke sana, jangan takut, ada Tuhan Yesus. Yang lainnya udah kecut gitu, yang lainnya udah pada mau mundur, tapi hanya Yosua dan Kaleb yang begitu antusias dan tetap percaya, beriman sama Tuhan. Ya, kita percaya hari-hari ini pandemi seperti ini ya, yang kita udah tahu. Nah, apakah kita masih antusias gitu loh ikutin pemuritan yang Pak Denny adakan? Nah, kita harus seperti Yosua. Yosua ini orang yang antusias banget gitu loh, dia nggak takut, dia nggak khawatir gitu, dia tetap beriman sama Tuhan, percaya kepada mentornya, kepada Musa, jadi tetap menjalankan perintah Musa gitu, walaupun dilihat musuh yang besar-besar luar biasa, tapi Yosua tetap gitu loh pada pendiriannya. Nah, lalu yang keempat nih rajin, yang keempat rajin, saya minta tolong siapa ya di sini? Harefa tuh, Harefa siapa ya? Oh ya Pak Harefa, coba tolong bacain. Rajin. Sejak menjadi abdi Musa saat masih muda, Yosua adalah seorang yang sangat rajin dalam membantu tugas-tugas Musa sebagai pemimpin bangsa Israel. Ia juga rajin bersekutu dengan Allah. Amin. Amin. Nah, memang Yosua orang yang rajin ya. Kalau nggak rajin tuh dia nggak mungkin mau ikut Musa gitu naik ke atas Gunung Sinai gitu ya, pagi-pagi buta gitu ya. Terus dia mungkin nggak mau, kalau dia malas gitu ya, dia ngapain gitu ya, ngikutin Musa kemana-mana. Tapi dia tuh orang yang rajin gitu loh. Yosua nih apa aja yang Musa suruh gitu, dia siap gitu, rajin lah gitu. Dia mau gitu loh, nggak mau bermalas-malasan. Nah gitu juga kita anak Tuhan harus siap, harus rajin. Ya, apa yang Pak Denny bilang gitu ya, gembala kita katakan, doa pagi, kita ikutin doa pagi, baca firman, jangan males gitu loh. Harus baca firman gitu, rajin, ikut pemuritan, ikut kul, ya itu yang kita belajarlah dari Yosua ya. Dia tuh orang yang rajin luar biasa dengan Tuhan, dengan Musa gitu, ikut apa yang Musa katakan gitu. Lalu yang kelima ini adalah taat ya. Di sini saya minta tolong siapa ya? Bu Kristina deh, Bu Kristina bisa tolong bacain. Taat yang kelima ya Bu ya? Ya, yang kelima Bu. Taat. Yosua adalah seorang Musa, kepadanya tidak ada yang dilanggar, bahkan sekalipun Musa telah tiada. Tertulis di Yosua 11 ayat 15. Boleh dibacain Bu Kristina? Yosua 15. Ya, Yosua 15. Bentar ya. Yosua 11. Seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa hambanya itu, demikianlah diperintahkan Musa kepada Yosua, dan seperti itulah dilakukan Yosua. Tidak ada sesuatu yang diabaikannya dari segala yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Ya, Yosua tuh saking taatnya,
sama Musa ya. Sampai Musa udah nggak ada di dunia ini, sampai Musa meninggal pun Yosua tuh inget aja sama perintahnya Musa. Tuh luar biasa banget ya. Bahkan waktu Musa suruh Yosua untuk memimpin peperangan menghadapi bangsa Amalek ya. Waktu itu Yosua tuh taat gitu loh sama perintah Musa. Dia tuh maju, tetap maju gitu. Walaupun bangsa Amalek tuh bangsa yang besar, bangsa yang perawakannya tinggi, yang sulit lah untuk dikalahkan. Tapi Yosua tuh orang yang taat sama apa yang Musa perintahkan, apa yang Musa suruh, dia tuh kerjakan gitu. Itu luar biasa banget ya. Sampai dia tuh berani berkorban gitu ya, mengorbankan jiwa dan raganya ya, maju ke medan peperangan. Itu nggak mudah, tapi dia tetap maju gitu. Itu ada di Keluaran 17 ayat 8 sampai 10 ya. Bisa dibaca sendiri Bapak Ibu gimana Musa memerintahkan Yosua untuk maju memerangi orang Amalek. Pada saat itu Musa mengangkat tangannya sehingga bangsa Israel menang gitu. Tapi ketika Musa menurunkan tangannya, bangsa Israel kalah. Makanya Musa waktu itu dibantu oleh Harun dan Hur ya, saudara-saudaranya. Sehingga peperangan itu menghasilkan kemenangan. Nah ini Yosua tuh taat luar biasa gitu sama pemimpinnya. Dan taat itu nggak mudah gitu loh. Sampai Musa meninggal pun Yosua tetap ingat sama pesan-pesannya Musa. Lanjut. Ya lalu ini ya, jika seorang menti ingin berhasil dalam proses mentoring yang dijalani bersama mentornya, maka setiap menti harus memiliki 3 sikap, yaitu butuh, terus tekun, lalu komitmen. Ya, ini yang dibutuhkan ya. Butuh, tekun, komitmen. Ya, seperti apa sih butuh itu seperti apa? Kita lihat ya, klik. Nah, ini butuh. Artinya butuh untuk dimentor. Saya minta tolong Pak Antonius deh ya. Antonius, tolong bacain Pak Antonius. Butuh. Ya, sifat menti yang potensial. 1, butuh untuk dimentor. Udah buka belum? Udah ya. Seorang menti yang potensial harus memiliki pemikiran dalam dirinya sendiri bahwa ia butuh untuk dimentor. Amsal 27 ayat 17. Amsal 27 ayat 17. Ia menyadari bahwa ia membutuhkan orang-orang yang bisa memberikan ajaran, nasihat, serta arahan supaya hidupnya bisa menjadi lebih baik dan maksimal secara jasmani maupun rohani. Jika seseorang butuh dimentor, maka orang tersebut secara otomatis akan memberikan dirinya untuk dimentor oleh orang lain dengan sukarela tanpa terpaksa. Ya, amin, puji Tuhan. Bisa dijabarin Pak Antonius, butuh itu seperti apa Pak? Iya, Amsal 27 ayat 17 mengatakan demikian, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Ya, jadi memang salah satu sifat daripada seseorang untuk dimuridkan, dia harus menyadari bahwa dia membutuhkan seorang guru atau seorang mentor yang akan membimbing, mengarahkan, melatih, bagaimana supaya dia bisa seperti gurunya gitu. Jadi memang ini penting sekali disadari oleh setiap seorang menti gitu. Karena kebanyakan memang ya saudara, kalau di dalam pemuridan untuk mengarahkan suatu hal kepada yang rohani nggak mudah gitu saudara. Ya, beda halnya kalau kita mengajarkan sesuatu kepada seseorang kalau hal itu untuk bisa memberikan suatu peluang yang baik, misalnya untuk menghasilkan uang, itu orang lebih berminat. Itulah kalau keadaan manusia itu seperti itu gitu. Mereka kadang-kadang tidak bisa menghargai
kerohanian, ya. Seperti apa yang dulu Pak Dhani pernah ungkapkan adalah spiritual, SQ spiritual, ya, kecerdasan rohani gitu ya. Nah, memang saudara, kita nggak gampang ya untuk bisa mendapatkan seorang menti. Biasanya kita bisa mendapatkan seorang menti yang sungguh-sungguh itu kalau orang tersebut adalah orang itu lahir baru. Karena pada saat seorang lahir baru, di situ dia lapar dan haus akan kebenaran. Disitulah kalau kita bisa membawa seseorang dia untuk mengalami Kristus sehingga dia mengalami lahir baru, maka disitulah ada kerinduan yang sangat keluar dalam hatinya untuk lapar dan haus akan firman Tuhan. Nah, pada saat itulah sangat tepat orang tersebut bisa diajar, dididik, ya, supaya dinasihati, supaya diberikan arahan supaya hidupnya menjadi lebih baik sehingga hidupnya bisa menjadi seperti Kristus. Itu semoga sedikit bisa memberikan ini sedikit penjelasan ya, bisa menjadi berkat bagi semuanya. Ya, saya serahkan lagi pada Ibu Yonita. Ya, makasih Pak Antonius. Ya, seperti itu ya, kita harus memiliki rasa butuh ya Pak ya. Rasa butuh sama mentor kita sih. Jadi inget nih atlet yang bulu tangkis yang baru-baru ini menang siapa? Yang satunya? Bukan Gracie Poli, satunya lagi Rahayu ya. Siapa? Yang kemarin menang nih Rahayu siapa gitu ya. Nah, dia nih ternyata masa lalunya itu dia tuh memang udah punya talenta di bulu tangkis gitu ya, sampai dia minta dibeliin papanya raket yang enak gitu buat dipakai, raket sama koknya gitu ya. Sampai dia tuh nangis-nangis gitu. Pengen sekolah di sekolah khusus bulu tangkis gitu. Tapi akhirnya papanya masukin dia gitu dia berasal dari ini pokoknya dari desa Kendari ya. Sulawesi Tenggara. Oh iya, orang Sulawesi ya, benar-benar. Seperti masuk pedalaman lah. Nah itu di situ tuh dia tuh pengen dimentor gitu loh. Dia pengen banget dimentor, butuh banget seorang mentor dia tentang bulu tangkis. Itu sampai akhirnya dia menang ya. Dia menang kejuaraan antar daerah. Terus dia menang di daerahnya sampai dia membawa nama Sulawesi. Terus dia sampai ke Jakarta. Di Jakarta pun sulit menemukan mentor. Saking dia butuhnya mentor bulu tangkis tuh ya. Sampai dia masuk, akhirnya ada salah satu ketua dari pebulu tangkis daerahnya yang ingin memasukkan dia untuk jadi salah satu muridnya. Siapa sih ini yang Icuk Sugiarto ya, Icuk Sugiarto. Dia masuk ke situ gitu. Itu sampai mohon-mohon, tolonglah anak ini punya bakat yang luar biasa gitu. Ternyata berhasil gitu ya, karena dibujuk gitu. Nah, ternyata benar luar biasa saking dia taat sama mentornya, butuh banget gitu mentor. Akhirnya luar biasa ya Bapak Ibu, kita lihat kan dia meraih medali gold ya, medali emas. Nah itu tuh membawa nama harum Indonesia di kejuaraan Tokyo, Olimpiade Tokyo tuh luar biasa banget. Sampai mereka nangis-nangis ya, benar-benar perjuangannya untuk dimentor itu saking butuhnya mentor loh. Nah kita harus seperti itu gitu ya. Butuh mentor, butuh orang yang mementor kita supaya hidup kita tuh benar, hidup kita tuh di jalannya Tuhan gitu. Butuh di mentor, rasa yang seperti itulah yang harus ada di dalam diri kita sebagai seorang menti. Itu yang harus kita miliki Bapak Ibu ya. Nah itu yang pertama butuh. Lalu yang kedua itu adalah komit dalam mengikuti pementoran. Nah ini komitmen. Komitmen tuh juga nggak mudah gitu ya. Pasti seorang atlet tuh juga harus komitmen sama latihan-latihan ya, harus siap diajar. Nah ini yang harus kita miliki. Saya minta tolong Atsel tolong bacain Atsel yang kedua komitmen. Komitmen dalam mengikuti pementoran. Seorang mentor harus memiliki komitmen dalam mengikuti proses mentoring atau pemuritan. Mente harus
senantiasa setia dan antusias dalam mengikuti proses mentoring yang diberikan oleh mentornya. Seringkali proses mentoring mengalami kegagalan di tengah jalan karena seorang mentor tidak memiliki komitmen untuk mengikuti proses mentoring sampai dirinya sendiri dianggap oleh mentornya sudah memiliki tingkat kerohanian dan kapasitas yang baik. Ayo Atsal tolong jabarin, gimana Atsal komitmenmu selama ini nih sama mentor? Ya, menurut saya sih antara mentor dan menti ini perlu ada satu kepercayaan dulu ya. Ikatan kepercayaan, dan memang membangun kepercayaan, keharmonisan itu memang tidak gampang. Saya khususnya bergabung di GBI Kota Delta Mas itu kurang lebih 5 tahun ya, dari 2016. Itu memang saya sadar memang agak sulit bagi saya khususnya untuk bisa memahami, mengerti, masuk ke dalam dan mau di mentoring gitu. Penuh dengan namanya penyesuaian yang cukup keras. Nah, dengan melalui proses demi proses sampai hari ini, puji Tuhan ya, saya bukan tipe anak yang dengar-dengaran sebenarnya ya, yang penurut. Karena memang latar belakang keluarga juga sangat kacau ya. Saya dididik dengan didikan yang keras, dengan menggunakan didikan fisik. Jadi itu yang membuat saya tuh terkadang baperan ya, dan juga emosian. Nah, untuk menundukkan hal ini itu memang sangat sulit ya. Tapi bersyukur saya dipercayakan Tuhan oleh seorang mentor, Bapak dan Bunda yang sangat lembut hatinya, yang sabar, yang istilahnya mau mengerti saya, memahami karakter saya, dan puji Tuhan sampai hari ini Tuhan mendidik saya, melatih saya untuk supaya menjadi orang yang lebih tulus. Mungkin ada hal-hal yang sulit untuk saya ubah dari diri saya sendiri. Tapi saya bersyukur ya, saya bersyukur Tuhan itu tidak pernah salah menempatkan mentor. Jadi ketika kita dipercayakan mentor oleh Tuhan, sadarlah bahwa mentor yang sedang mementori kita itu tidak salah. Itu pasti datangnya dari Tuhan, apalagi berbicara tentang kerohanian. Memang terkadang namanya kita tidak ada satu darah, tidak ada ikatan keluarga. Saya orang Manado, Sangir khususnya, ketemu bapak sama bunda Cina dan Jawa itu nggak nyambung gitu. Tapi itulah Tuhan. Kalau mungkin Tuhan kasih saya mentor sama-sama orang Manado, itu nggak ketemu pasti. Berantem terus tiap hari. Tapi puji Tuhan, Tuhan kasih mentor saya, hatinya sangat lembut. Dan kalau ngomong itu loh, lembut. Itu yang buat saya sangat bersyukur sama Tuhan. Ya saya istilahnya nggak manis-manis amat lah gitu. Kadang juga mengecewakan hati bapak sama bunda. Tapi karena ini datangnya dari Tuhan, saya juga menghargai itu, kemurahan Tuhan buat saya. Sampai saya boleh, sampai sekarang ya, dengan kesabaran bapak dan bunda itu mentorin saya. Bukan berarti ketika 6 tahun berjalan saya lantas berubah menjadi anak yang sangat manis, enggak juga. Enggak juga, tetap kadang-kadang juga masih mengecewakan. Tapi intinya bahwa selama kita mau dimentor, selama kita mau dididik, selama kita mau diajar, bersyukurlah dan hargai semua itu. Pasti itu akan menghasilkan, melahirkan sesuatu yang baik, sesuatu yang luar biasa. Cintai mentor kita, hargai mentor kita, karena itu anugerah Tuhan buat kita sampai hari ini. Tuhan Yesus memberkati.
Ya, puji Tuhan. Atsal ya, jadi anak muda yang berkomitmen ya, komitmen tinggi, yang patuh ya, komitmen gak gampang ya. Saya jadi ingat Daniel nih, contoh Daniel ya. Daniel tuh kisah Daniel di mana dia komitmen nggak mau makan dari hidangan raja ya. Waktu itu bangsa Babel berhasil menguasai Israel sehingga banyak dari bangsa Israel dibuang ke Babel. Salah satunya Daniel. Ya Daniel dia tapi luar biasanya Daniel ini dipercayakan oleh Tuhan untuk menjadi kaki tangan dari Raja Babel. Nah tapi Daniel tuh berkomitmen dia nggak mau makan dari hidangan raja, tapi dia hanya mau makan sayur-sayuran, buah-buahan, air putih. Tapi hikmatnya luar biasa. Nah seperti itu dia, walaupun masih muda, tapi komitmennya tuh tinggi. Dia tetap kokoh kepada komitmennya. Jadi dia nggak pernah makan makanan yang dihidangkan oleh raja, anggur apapun itu nggak pernah. Luar biasa. Nah lalu yang ketiga di sini tekun ya, tekun mengikuti proses pementoran. Saya minta tolong siapa ya di sini, Pak Marisi ya, Pak Marisi seperti apa Pak? Tolong bacakan Pak tekun tuh. Ya, sifat mente yang potensial. Yang ketiga yaitu tekun mengikuti proses pementoran. Seorang mente yang berhasil dalam proses pementoran adalah seorang yang bukan hanya memiliki komitmen terhadap proses mentoring yang dijalaninya dan komitmen terhadap mentornya, tetapi ia juga memiliki ketekunan yang tinggi terhadap proses mentoring itu sendiri. Dalam proses mentoring pasti akan ada naik turunnya atau akan ada titik jenuhnya. Tak jarang di tengah jalan akan terjadi konflik di antara si mentor dan si mente. Para mente yang berhasil adalah orang yang tetap bertahan dan tidak mundur dalam titik jenuh dan konflik yang dialami bersama mentornya. Bisa saksikan Pak, tekun itu seperti apa Pak? Sikap tekun itu yang... Ya, seorang mente itu harus mengikuti proses. Jadi proses itu harus disertai dengan ketekunan. Terkadang yang kita pahami, saya beberapa kali dapat ada sebuah ilustrasi gitu, ada seorang guru mengajar anaknya. Seorang guru ini mengajar, setelah diajarin, dia memberikan beberapa soal, 3 soal, tetapi dia mencoba soal yang terakhir itu salah jawabannya. Sewaktu dia memberikan hal seperti itu, waktu dia memberikan jawaban, semua anak-anak pada tertawain, pada ngeledek lah gitu. Seolah-olah si murid ini lebih pintar daripada gurunya. Padahal dia sedang menguji murid-muridnya. Tapi setelah dia kasih tahu, ini sengaja dia buat untuk mengetahui bagaimana responnya terhadap gurunya, mereka baru sadar. Seringkali kita beranggapan bahwa mentor kita itu sepertinya di bawah kita. Kita lebih pintar dari dia. Sementara saya punya pengalaman sendirilah. Saya pernah menjadi atlet tinju. Kalau dihitung-hitung mungkin ya pelatih saya itu nggak lebih hebat dari saya. Tetapi kalau saya tidak menuruti aturan dia, tentu saya akan mengalami kecolongan karena dia yang menyaksikan saya saat berlatih dan bertanding. Di mana kekurangan dan kelemahan kita. Kelebihan seorang mentor adalah mengetahui di mana kekurangan daripada mentenya. Jadi untuk itu kita sebagai seorang mente harus tekun mendengar dan mengikuti apa yang dikatakan oleh mentor kita. Yakinlah mentor itu tidak akan pernah salah memberikan didikan dan ajaran dan teladan yang baik buat mentenya. Kira-kira seperti itu yang bisa saya kasih gambarannya, Bu.
Ya. Terima kasih. Makasih Pak Marisi. Ya, di sini ada ya di Roma 5 ayat 4 sampai 5. Roma 5 ayat 4 sampai 5. Di sini dikatakan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah yang telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Puji Tuhan. Berarti Pak Marisi atlet tinju ya Pak? Wah, luar biasa Pak. Atlet apa? Petinju jadi ini apa ya? Jadi hamba Tuhan ya Pak? Iya Bu. Itu sekitar 20 tahun yang lalu Bu. Oh. Masih muda ya Pak ya? Iya. Masih. Luar biasa Pak. Pasti seorang atlet itu ya pasti harus tekun dalam berlatih gitu loh, supaya dia memperoleh kemenangan. Saya percaya gak ada atlet yang latihannya salah-salan. Walaupun capek, walaupun latihannya rasanya dari mentornya berlebihan, tapi dia gak pernah bosan gitu buat berlatih. Ujung-ujungnya yaitu pasti menang dalam pertandingan yang dia kerjakan dan dia lakukan gitu. Saya percaya atlet bulu tangkis kita nih yang ganda putri yang menang, yang memperoleh emas, itu pasti latihannya nggak salah-salan. Pasti latihannya yang tekun lah, yang benar-benar tahan uji gitu loh. Mau diomelin seperti apa sama mentornya, dia tuh tetap latihan. Bahkan teman saya bilang, wah luar biasa banget, saya nggak nonton sih ya waktu itu. Itu yang namanya raketnya dia sampai ke belakang, dia bisa nangkis dari lawan, itu saya lihat juga ada cuplikannya gitu ya. Itu yang atlet itu tuh bulu tangkis itu tuh nggak habis-habis gitu loh, sampai lawannya smash masih bisa lagi dia tangkis. Lawannya pukulnya kenceng masih bisa ditangkis lagi sama dua atlet kita ini, Gracie sama Rahayu. Saya lupa asal tuh. Itu luar biasa gitu loh, atlet kita nih benar-benar pasti latihannya tuh nggak mudah, nggak gampang gitu loh. Tapi karena dia tekun, karena dia latihan terus, nggak bosen-bosen, itu pasti menghasilkan kerja kerasnya, nggak mungkin membohongi dia gitu. Pasti akan ada terima piala yang merupakan kemenangannya gitu. Padahal lawannya itu senior gitu loh. Saya lihat atlet seniornya China waktu itu jadi lawannya, tapi luar biasa dia mampu mengalahkan lawannya. Nah itu pasti latihannya tekun banget ya saudara ya. Lalu yang terakhir ya kita lihat quotes-nya. Nah di sini quotes-nya dikatakan bahwa he who cannot be a good follower cannot be a good leader. Artinya seseorang yang tidak bisa menjadi seorang pengikut yang baik itu tidak akan pernah bisa menjadi seorang pemimpin yang baik. Jadi kalau kita nggak bisa jadi menti yang baik, jangan harapkan kita untuk jadi pemimpin yang baik. Karena seorang pemimpin yang baik, dari awal dia sudah menjadi seorang menti yang baik. Karena selamanya kita akan menjadi menti ya Bapak Ibu. Menti itu apa? Pengikut Kristus kan. Kita ini pengikut Kristus, kita tuh harus terus belajar. Gak pernah berhenti untuk belajar. Walaupun nanti ada masanya kita nggak dimentorin lagi sama Pak Denny, tapi tetap kita kan jadi menti. Menti yang mau diajar, dididik sama Tuhan. Diajar sama mentor kita, gembala kita yang di atas kita. Siapapun itu, kita pasti akan menjadi menti terus selama-lamanya. Ya siap diajar Bapak Ibu ya, siap menjadi menti yang baik untuk kedepannya. Amin. Sekian dari saya. Oh iya, saya ada satu film sih tentang Helen Keller ya. Di sini saya lihat luar biasa dari Ibu Helen Keller gitu. Helen Keller nih seorang yang buta, seorang yang tidak bisa bicara ya, tunarungu ya, tunanetra juga nggak bisa ngomong gitu. Tapi dia luar biasa banget gitu loh, jadi berkat buat banyak orang gitu. Maka dia mendapat penghargaan yang banyak banget gitu loh dari banyak orang. Karena dia punya mentor Bapak Ibu. Kita lihat ya cuplikannya sebentar aja.
Itu Bapak Ibu ya tentang Helen Keller ya. Helen Keller itu punya mentor namanya Ibu Anna Sullivan. Dan lewat mentornya inilah, gurunya, teachernya ya, yang ngajarin dia huruf Braille. Tadinya dunianya tuh gelap, dia jadi anak yang suka ngamuk karena nggak ada orang yang ngerti dia buta. Terus nggak bisa denger apa-apa, itu udah bener-bener depresi banget lah ya, udah seperti orang gila gitu. Kita pun kalau ngalamin mungkin gak akan kuat, tapi berkat seorang guru Ibu Anna Sullivan, dia menjadi orang yang luar biasa banget. Ibu Anna Sullivan ini pernah mengalami kebutaan juga, tapi akhirnya sembuh. Nah itulah yang menjadi itikat dalam hatinya ya untuk mengajari orang-orang buta, sampai dia mengajarkan Ibu Helen Keller ini. Sampai Ibu Helen Keller tuh jadi orang yang luar biasa banget, menerima banyak penghargaan. Nah, demikian itu dari saya Pak Demi, silakan Pak. Semoga jadi berkat buat kita semua ya, amin. Pak Denny masih mute. Ya, terima kasih ya Ibu, luar biasa ya. Kita punya wanita-wanita yang luar biasa, ada Ibu Yanti, ada Ibu Yunita. Mungkin saya percaya juga pasti ibu-ibu, bapak ibu, Ibu Rani, Kalina, semua hamba-hamba Tuhan di sini juga pasti akan muncul jadi hamba-hamba Tuhan yang luar biasa ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pemuritan ini punya tujuan, yaitu melatih Bapak Ibu kita semua belajar ya, kita semua dalam proses terus bertumbuh dan belajar supaya kita sampai menjadi maksimal ya. Tujuan kita masih panjang, jadi serupa dengan Kristus gitu. Nah, terima kasih. Kita renungkan ya, benar hari ini presentasinya bagus. Orang yang berhasil itu selalu ada di belakang layar yang selalu mendukung. Suami yang berhasil pasti ada istri yang bijak. Yang mentinya ya sebetulnya mentornya adalah istrinya gitu. Cuma nggak kelihatan. Aprilia dan Gracia itu sukses. Di belakangnya ada pelatih yang tangguh, namanya Enggian. Coba kalau mereka nggak pernah ketemu dengan pelatih yang istilahnya sabar melatih mereka, mereka nggak akan pernah bisa mencapai prestasi yang maksimal ya. Dan untuk bisa mencapai itu membutuhkan satu ketekunan yang luar biasa. Betul. Bapak Ibu kita semua ada di sini, kita tekun mengikuti Tuhan Yesus. Kita rindu sampai satu ketika doa saya, Bapak Ibu semua dipakai Tuhan luar biasa. Jadi mentor-mentor untuk jiwa-jiwa yang baru. Membangun murid-murid yang baru di tempat di mana Bapak Ibu berada. Nah, saya ada satu film lagi yang tadi seorang menti itu jangan merasa lebih pinter daripada mentornya. Nah, tadi yang Pak Marisi katakan, ini saya ada filmnya nih Pak. Ya, yuk kita lihat ya. Seorang guru menuliskan soal matematika kepada murid-muridnya. 2 ditambah 2 sama dengan 4, 4 tambah 4 sama dengan 8,
8 tambah 8 sama dengan 16, 9 tambah 9 sama dengan 19. Tiba-tiba seluruh murid serempak menertawakan dan berkata, "Salah, salah." Setelah semuanya tenang, sang guru berkata, "Saya juga tahu ini salah. Cuma saya ingin kalian belajar sesuatu di sini. Benar, ada satu kesalahan yang saya buat. Tapi ada 3 jawaban saya yang betul. Mengapa tidak ada yang memuji saya dan hanya melihat satu kesalahan saja? Hal yang sama berlaku atas hidup kita. Orang lain melakukan 100 kali kebaikan. Tapi kalau ada satu masalah saja yang membuat Anda tidak berkenan di hati, maka Anda langsung mengabaikan 100 kebaikan yang lalu. Semuanya Anda lupakan. Inilah yang disebut teori 100 min 1 sama dengan 0. Ada pepatah yang berkata, panas setahun dihapus oleh hujan sehari, yang artinya segala kebaikan selama setahun dihapuskan oleh keburukan selama sehari. Yang menyedihkan adalah menjadi manusia yang hanya sibuk melihat kesalahan orang lain dan merasa diri sendiri yang paling benar. Melakukan kesalahan itu adalah manusiawi. Masalahnya adalah apa sikap kita terhadap kesalahan tersebut. Apakah kita cenderung melihat kesalahan orang lain, lalu menghakiminya, atau kita menjadikannya sebagai pelajaran dan tempat kita untuk bercermin, agar kita tidak jatuh di lubang yang sama. Tidak jarang diam-diam kita bersorak saat melihat kesalahan orang lain, sebab hal itu bisa dijadikan sebagai bahan tertawaan atau pembicaraan. Apalagi orang tersebut tidak kita senangi. Kita pikir ini adalah kesempatan untuk menjelek-jelekan orang tersebut dan mensyukuri kesalahan yang dilakukannya. Inilah etika kehidupan. Jadi orang itu, belajarlah mengingat kebaikan orang lain. Jangan karena hal atau kesalahan kecil, maka kita mengabaikan semua kebaikannya. Ingatlah bahwa setiap orang mempunyai kelemahan dan kekurangannya sendiri. Jangan kita cepat menghakimi kelemahan atau kekurangan orang lain. Toh kita juga bukan manusia sempurna. Kurangilah memikirkan kekurangan orang lain. Sering-seringlah memikirkan kebaikan orang dan syukurilah. Maka hidup kita menjadi lebih baik, indah, dan harmonis. Dalam kehidupan berkeluarga juga demikian. Kalau kita selalu mengingat-ingat kebaikan dari pasangan kita, maka keharmonisan memenuhi pernikahan dan keluarga kita. Ingatlah kebaikan orang selagi ia masih hidup, dan sayangilah, kasihilah. Jangan kita baru mengingatnya setelah orangnya sudah tiada. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu semua. Jadi mentor tidak ada yang sempurna. Menti juga tidak sempurna. Tapi kita mari bersama-sama, baik mentor maupun menti. Orang yang memuridkan dan orang yang dimuridkan, kita bergandengan tangan bersama-sama. Ketika Tuhan hadir di tengah-tengah mentor dan menti, pasti kita melihat sesuatu yang indah terjadi dalam kehidupan kita. Sebuah prestasi yang indah, sebuah regenerasi yang indah. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih Bu Inita, Pak Victor,
atas pemuritan malam hari ini. Kita akan tutup. Saya bisa minta Pak Justinus tutup ya dalam doa malam hari ini ya. Siap, Pak. Mari Ya. kita. Kami bersyukur Tuhan untuk anugerah-Mu. Kami boleh ada di dalam pemuritan pada malam hari ini. Dalam waktu Bapa, ajar kami untuk menjadi menti dan menjadi mentor, supaya kami boleh berubah dan kami boleh berdampak bagi orang lain. Terima kasih untuk pelajaran ini Tuhan. Kami tahu kami tidak ada yang sempurna. Kami perlu dibangun, kami perlu dimentor, dibina, supaya semakin hari kami berubah menjadi serupa dengan Kristus. Itulah goal akhir dari kekristenan kami. Terima kasih Bapa, kami tahu apapun pencapaian kami, orang boleh melihat kami hebat, kaya, nama besar, tapi kalau kami tidak menjadi serupa dengan Kristus adalah kegagalan dalam hidup ini. Karena itu tolong kami. Karena kami tahu hidup di dunia ini sementara dan hidup yang kekal menunggu kami. Dan kami harus punya gaya hidup surgawi, supaya pada waktu kami kembali, kami sudah terbiasa dengan gaya hidup surgawi. Materaikan kebenaran-kebenaran yang kami dengar malam hari ini, supaya setiap kami yang merasa membutuhkan untuk dimentor dan pengen berubah, kami boleh menemukan mentor. Dan setiap mentor yang sudah bertumbuh, ada hati yang mau membantu orang lain, mementor orang lain, supaya mereka juga berubah. Terima kasih untuk malam hari ini. Kami kembalikan syukur kami kepadamu. Mari saudara kita mau berdoa dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Bersama-sama kita buka mic kita berdoa Bapa kami. 1, 2, 3. Bapa kami yang di surga, kedatangan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami makanan hari yang secukupnya. Kami bersalahan kami, jika kami maupun yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dan kemuliaan sampai Terima kasih. Hari ini kami tutup kepada kami. Kasih Tuhan, kembalilah dalam hidupmu dan terimalah berkat Tuhan. Kasih sayang yang sempurna dari Allah Bapa, cinta kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, penyertaan dan penyerapan Roh Kudus, memimpin kita, memenuhi kita semua. Kita percaya. Amin. Amin. Kita foto bareng dulu ya. Kita buka video semuanya. Kita foto bareng dulu. Yuk buka video semua. Ya, buka video semua ya. Lihat depan ya. 1, saya foto 2 kali. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi ya. Saya simpan dulu. Oke, sekali lagi. Lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu minggu depan. Shalom Pak. Terima kasih Pak Dani. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Shalom Ibrani. Shalom Pak Yus. Puji Tuhan sudah ya Pak Yus. Shalom ya, shalom si Emil. Shalom Pak Marisi. Ya. Shalom si Emil. Ya. Shalom Pak. Ya. Terima kasih Pak Dini, Pak Peter, Bu Yunita, semuanya. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih Bu Kristina. Sampai ketemu lagi. God bless. Lagi. Terima kasih Kalina. Mama Rizky. Pak Dini masih di mute.
Oh iya Pak Dani. Oh iya. Iya. Selamat berkati. Puji Tuhan ya, kita bisa lihat Pak Justinus sudah Iya. sehat kembali. Puji Tuhan. Iya. Shalom Pak Iya, Justinus. Terima kasih Tuhan Yesus. Pak Justinus sudah sembuh, sudah sehat, sudah kuat. Tapi agak kurusan ya Pak ya, agak kurusan kelihatannya. Kurusan. Iya. Turun banyak. Abis ini makan yang banyak Pak. Udah dari 2 minggu lalu makan yang banyak, Pak. Langsing kayaknya. Jangan lupa Pak Yus nanti bersaksi. Siap. Iya, kul gabungan bersaksi. Iya. Iya dong. Penting. Iya. Boleh. Minggu depan giliran Pak Yus kok. Giliran Pak Yus kan. Iya. Bagaimana memulai sebuah pementoran gitu. Oh iya. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini GBI melengkapi Bapak Ibu semua. Tangkap ini, saya percaya kok. Gereja ke depan pasti polanya berubah gitu ya. Amin. Gereja yang kuat itu bukan gereja yang besar-besar gitu ya. Aduh, saya hari-hari ini dengar gereja pendeta-pendeta di gereja besar pusing mereka ya. Kadang-kadang ya maaf ya, kadang-kadang ya perkataan mereka jadi salah ngomong gitu, salah ngucap gitu ya. Kenapa? Ya karena tekanan ekonomi ya, biaya operasional besar gitu ya. Nah, sekali lagi kembali Alkitab, Tuhan mau kita memuridkan gitu. Buat Tuhan sih bukan soal jumlah besar kecil sih ya. Kalau kita belajar di Alkitab, Tuhan tuh mau kita belajar setiap perkara kecil gitu.